biar ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini berkenan membantu saya dalam proses nyata ya, karena mungkin kemarin libur lupa begitu ya, akhirnya malah terlewat begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena memang ini sangat bermanfaat. Jadi mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu, apa yang dilakukan selama pelatihan guru penggerak itu sebetulnya baru ada 3 fase begitu ya. Jadi dari awal itu kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi betul-betul apa sih kita itu dipahamkan bagaimana istilahnya itu kita sebagai guru dalam konteks apa ya? Kurikulum. Dalam konteks keindonesiaan begitu. Dan kita memang terlalu asik ya tahun-tahun sebelumnya itu kita kan di luar itu dengan teori-teori luar sehingga kita lupa, walaupun mungkin sebetulnya Ki Hajar Dewantara juga karena beliau pernah di Belanda ya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ketika terima kasih Pak Alan, ketika berada di Belanda gitu ya. Tapi begitu balik ke Indonesia dia mencoba apa istilahnya itu mengindonesiakan atau memberikan muatan lokal yang kuat. Dan kemudian guru-guru juga peserta guru penggerak itu istilahnya itu dimotivasi supaya mereka itu berani kurang lebih menjadi pemimpin dan menjadikan orang-orang di sekitarnya itu pemimpin, termasuk murid-muridnya. Kemudian nah yang terakhir ini materi yang ini yang agak krusial itu adalah budaya disiplin. Nah, ini yang mungkin akan saya sampaikan. Buat teman-teman yang baru datang, saya pakai ini ya, saya pakai Zoom karena di Google Meet udah nggak ada fasilitas merekam. Kemudian saya coba pakai fasilitas yang lain jadi nambah berat. Jadi saya pakai Zoom gratisan. Jadi makanya mengundangnya terbatas. Tapi, nah ada tapinya, kalau misalnya yang disampaikannya belum beres, kita belum diskusi, nanti tiba-tiba ada jeda, harus mengulang lagi ya, nggak apa-apa kali ya. Jadi kita berhenti, lalu kita masuk lagi. Oke, biar efisien, saya akan coba kita mulai dengan pembukaan. Ini, ini yang akan saya sampaikan. Jadi bagaimana budaya disiplin itu menjadi bagian dari sebuah kehidupan kita di sekolah begitu ya. Disiplin positif begitu ya. Ki Hajar Dewantara itu mengatakannya begini, bahwa di mana ada kemerdekaan gitu kan. Nah makanya mungkin kita sering mendengar ya sekarang itu ada kemerdekaan, merdeka belajar dan sebagainya, yang memang diambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Walaupun di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini mungkin yang dijadikan landasan ya, landasan bagi para pakar sekarang, khususnya sekarang ya, pada era rejim Kemdikbud sekarang, yang bagaimana kemerdekaan itu menjadi sebuah kemerdekaan belajar itu menjadi sebuah prioritas. Tapi kita juga kan harus menempatkan diri sebagai guru itu seperti apa kita mendisiplinkan mereka. Nah, ini mungkin langkah-langkahnya begitu ya. Dan misalkan saya bukan wali kelas, betul gitu. Saya mungkin bukan wali kelas, tapi kita pun punya tanggung jawab ketika masuk ke sebuah kelas. Tidak ada suaranya, Bu Eti? Yang lain mendengar suaraku? Mendengar. Mendengar, Pak. Jelas banget. Dicek lagi Bu Eti, mungkin ada audionya. Oke. Nah, ini misalnya ini memang ini sebuah permainan saja ya, sebuah permainan. Kita membuat sebuah simulasi sedikit ya. Nanti saya akan meminta. Bayangkan ketika kita kecil gitu kan, kita punya barang sesuatu nih di rumah, kalau biasanya sama kakak, sama adik, anggaplah mau makanan, mau mainan, apa yang nggak boleh ketahuan, gitu kan. Kira-kira biasanya kalau kita melihat adik kita misalnya, atau teman kita waktu SD lah, waktu kecil, ketika misalnya tahu nih dia megang sesuatu yang rahasia dan kita kepo, jangan sekarang ya, misalnya kita bayangkannya, apa yang akan kita lakukan? Nah, misalnya ya kita buat Pak Alan, coba Pak Alan misalnya melihat Pak Asep menggenggam sesuatu. Pak Asep juga ngelihat Pak Alan kayaknya ngumpetin sesuatu gitu. Tapi ini masa-masa kecil nih, kira-kira apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya kan pada kepo nih dua-duanya kan. Coba dibuat dialog, Pak Alan. Misalnya Pak Alan dulu deh ke Pak Asep. Pak Asep. Ya. Pak Asep, aku sesuatu nih. Asep mana nih? Asep mana ya? Asep Hidayat heula. Asep Hidayat. Malah itu melihat. Ini aku punya sesuatu. Ada aku. Ya akan buka cari satu-satu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan rahasia. Hanya jarinya itu dibuka satu-satu sama temennya. Nggak boleh, kan rahasia. Nanti jarinya nggak bisa buka lagi, hayo gimana? Nggak apa-apa, yang penting ini rahasia. Nggak boleh ada yang lihat. Ayo. Nggak mau. Nanti ngepal terus loh kalau nggak dibuka. Biarin. Daripada kelihatan rahasianya. Lucu. Dipaksa. Ada yang boleh bantu, silakan yang lain.
Aku bayar 500 deh. Yang penting buka jajanin. Mau 500 juta. Nah, Mau. berhasil. Oke deh. Karena Pak Asep mau bayar, aku kasih aja tahu ya. Tapi yang khusus yang bayar ya, Mas yang bayar nggak dikasih tahu. Dibuka. Nah, 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 kita kan akan sering ya berhadapan dengan situasi seperti itu. Ya, maksudnya ketika kita sekarang ketemu dengan murid kita ketemu dengan murid kita, misalnya ada murid bermasalah, betapa kita akan tahu bahwa murid itu kita itu kesulitan gitu untuk meyakinkan kepada murid itu supaya menjelaskan. Misalnya ya anak kita tawuran. Kamu tawuran? Enggak. Wah, gitu susah gitu. Segala cara. Nah, ini kan permasalahan. Nah, ini kan kita nanti akan memerankannya, kita mau seperti apa? Apakah kita misalnya tadi seperti Pak Asep, ya udah kasih uang. Nanti boleh coba ceritain masalahnya gimana. Atau mungkin kan kayak tadi, ya dong, buka dong satu-satu, kata Bu Emi. Atau mungkin ada yang mungkin kepikiran, awas lo itu ulet ya, aku bisa itu loh, bisa nyulap tuh jadi ulet misalnya. Atau misalnya bisa langsung rebut saja gitu kan. Atau mungkin dipukul gitu biar buka gitu, atau apalah segala macam. Nah, ini sebetulnya kan bagaimana kita membuat orang lain, murid-murid kita itu bisa membuka diri. Nah, untuk itu diperlukan beberapa langkah ya, beberapa langkah. Jadi kita harus membuat kita harus membuat yang pertama itu adalah artinya gini, peraturan itu perlu nggak sih gitu ya? Tapi jangan dulu ke sini loh. Kita loncat dulu. Yang tadi ya. Nah, kita buat ini, perubahan paradigma stimulus atau respon dengan teorinya. Nah, gitu. Bagaimana sebetulnya kan kita sebagai guru itu ingin mengontrol murid-murid kita. Ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mungkin kita ini hari ini kita sama seperti itu. Jadi kita memaksa supaya orang lain itu sama persepsinya, sama pandangannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jelas beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika misalnya anak misalnya mencuri, mengambil pensil temannya, maka kita akan dengan mudah mengatakan bahwa dia itu melakukan kesalahan. Yang berikutnya, tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Nah, ini yang jarang kita dalami sampai ke situ. Kecuali mungkin ada Bu Yoyoh nih, guru BK. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini dalam teori stimulus respon. Nah, kalau dalam teori kontrol, takut salah sebut deh, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita pada hakikatnya kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, misalnya kita sebagai guru, kamu dengerin ya, saya guru di sini. Saya ada di kelas ini, kamu harus ikutin aturan saya. Itu kan artinya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teorinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika tadi misalkan ayo dong, buka dong, 1, 2, 3, nggak bisa, baru nanti maksa. Buka nggak? Buka nggak nih? Gitu kan. Ya. Tapi dalam teori kontrol, kita bisa membuat kolaborasi, buat konsensus, buat kesepakatan.
buat alternatif pilihan-pilihan yang membuat dia bersedia misalnya. Nah, tadi misalnya oke, dengan alternatif lain dikasih uang. Nah, kita lihat nanti. Yang berikutnya, stimulus respon itu berpikirnya menang kalah, win-lose. Nah, gitu kan. Lose-win. Tapi dalam teori kontrol itu adalah win-win. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sebetulnya yang kita lakukan itu sebetulnya ada semacam ilusi ya. Ilusi disebutnya ilusi kontrol atau miskonsepsi. Apa itu? Yang pertama, kita menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Adalah sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu tahu nggak sih kalau mencuri itu, gitu kan? Nyadar nggak sih kalau perbuatan kamu itu menyakiti orang lain? Ibu tuh sedih banget melihat kamu, gitu kan? Ibu tuh sedih banget, sudah baik sama kamu, tapi kamu apa yang kamu tunjukkan hari ini? Gitu. Dengan harapan kita itu membuat orang itu murid merasa bersalah. Adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi belum tentu. Kemudian, ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini umum banget gitu ya. Nah, ini ya setelah belajar ini lumayan lah gitu ya. Buat saya juga ada semacam cubitan kecil dan tamparan keras juga gitu. Oh iya ya, selama ini kayaknya banyak hal yang belum kita pahami. Nah, kemudian disiplin itu apa sih? Nah, itu katanya berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya sebetulnya disiplin itu belajar. Makanya kan ada disiplin ilmu sosial, disiplin ilmu teknik, disiplin ilmu matematika. Sebetulnya disiplin itu kan belajar. Jadi mendisiplinkan itu kan sebetulnya ada sebuah proses pembelajaran, di mana orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, nah ini tadi, dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini mungkin paradigma kita selama ini ya. Jadi kan seolah-olah, oh disiplin, di sekolah harus disiplin. Jadi ada kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Misalnya, wah kamu tidak disiplin, pakai sepatunya. Jadi malu ya ketika dulu begitu. Kamu ini datang terlambat, tidak disiplin. Selalu. Nah, yang ini. Inilah yang apa ya, yang harus kita merubah paradigma kita. Sebetulnya nanti kenapa? Karena ada banyak alasan kenapa orang melakukan sesuatu. Itu yang harus mungkin kita mulai pikirkan. Nah, kemudian untuk membuat sebuah proses perilaku itu kan ada motivasinya gitu kan. Ada orang yang satu menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu itu karena takut kena hukuman gitu lah. Nah, itu kan eksternal. Kemudian sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya, top siswa pelajar siswa teladan minggu ini. Dapat Rp500 gitu kan. Itu motivasi eksternal, tapi dia motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan. Kalau tadi karena takut hukuman. Itu masih eksternal. Yang kemudian adalah menghargai diri sendiri. Jadi misalkan saya nggak mau datang terlambat. Saya nggak mau nih ngumpet-ngumpet sesuatu rahasia. Saya ingin berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, itu kan internal. Disiplin positif. Jadi kita memahami tujuan apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Misalnya kalau saya datang terlambat, nanti teman saya ketika yang sudah belajar jadi terganggu. Kasihan saya datang terlambat misalnya.
Nah, untuk menumbuhkan budaya positif, ya, untuk menumbuhkan ini semua, ini ada beberapa tahapan. Lingkaran yang paling kecil yang harus kita ciptakan adalah dengan membuat peraturan kelas. Kok ada peraturan? Harus. Yang berikutnya harus ada apa lagi? Ada keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Jadi yang jauh lebih besar adalah bagaimana membuat sebuah budaya positif. Dan itu dimulainya dari peraturan kelas. Yang Pak, kalau sekarang kan aturan sekolah dulu. Boleh aturan sekolah itu harus sudah ada, tapi bagaimana peraturan kelas itu adalah basic dari yang bisa merangkum secara keseluruhan. Gitu ya. Kita balik ke sini. Nah, ini ya. Keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan-keyakinan, ya, membuat kesepakatan bersama di dalam kelas. Jadi misalnya kalau anggaplah Pak Asep Saifuddin ketika masuk kelas, kita buat aturan kelas PPKN gitu. Tapi aturan itu adalah harus bersifat universal, sehingga tidak membuat ada satu pihak yang tidak terakomodasi. Contohnya yang sering kita lupa misalnya, mematikan HP. Itu bagus, tapi bagaimana perasaan anak yang tidak punya HP? Pernah nggak kita berpikir? Gitu, misalnya. Itu kan yang sering kita lupa ya. Yang sering kita lupa. Jadi bagaimana membangun sebuah prinsip-prinsip yang betul-betul universal dari proses ini. Ya. Kenapa? Karena semua orang punya kebutuhan dasar. Nah, sebetulnya punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah self-belonging, self-power, self-freedom, fun, dan survival. Nah, ini yang sering menjadikan masalah dan ini harus, yang kelima aspek ini kita harus membuat sebuah rangkuman gitu ya. Misalnya, ada orang itu, misalnya ada anak itu yang bandel gitu, ngajak ngobrol melulu, bisik-bisik melulu. Ketika ditanya, di rumah dia nggak punya temen gitu kan. Ketika ditanya, ternyata orang tuanya nggak perhatian gitu, sehingga dia nyari-nyari perhatian ke guru. Kemudian misalnya ada anak tadi misalnya mengambil ya handphone lah, kita suka ya, dulu kita ini ada anak yang ngambil handphone temannya. Karena mungkin di rumah dia nggak punya handphone, dia ingin juga punya handphone yang bagus atau punya handphone lah paling tidak. Atau misalnya bagaimana dia merasa ingin disebut jagoan gitu misalkan ya. Iya kan? Misalnya siapa Bu Emi ingin disebut jagoan, wah begitu ketika zaman sekolah ya Bu Emi ya, misalnya ada temennya dupak gitu kan, lagi di kantin, misalnya apa lu kan gitu kan. Jadi ketika ditanya, ya habis sebel sih, orang itu nyebelin gitu kan, seperti itu, ingin menunjukkan power. Atau juga ada juga yang fun. Ketika misalnya, kamu kenapa sih, teman kamu kok lagi mau duduk ditarik kursinya gitu. Ya iseng aja sih, seru gitu kan, lucu-lucuan aja gitu. Atau kursinya temennya dipasangin permen karet gitu kan. Itu kan suka ada ya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal-hal yang kelima aspek ini menjadi sebuah menjadi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Yang berikutnya kan ada freedom. Nggak, saya mah pingin bebas aja, suka-suka saya. Saya nggak mau diatur. Saya mah diaturnya oleh Allah gitu. Nyebelin kali ya. Diatur oleh Allah. Ini juga ya yang harus menjadi bahan
pertimbangan ketika kita misalnya membuat aturan di kelas. Selamat datang Ibu Ketua MGMP. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi menarik ini, maka kita lanjutkan lagi ke mengapa tidak peraturan saja gitu kan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kadang-kadang kita istilahnya kan kita membuat aturan kelas. Nah, sekarang kita harus mengubahnya menjadi sebuah keyakinan, karena kan keyakinan itu nggak bisa diganggu gugat. Karena kan ada sebuah gini kan istilahnya kalau bahasa Pak Saifuddin itu ada gium aturan itu untuk dilanggar gitu ya. Tapi kalau keyakinan kayaknya nggak ada yang berani tuh ngomong gitu. Keyakinan itu untuk dilanggar gitu. Nggak berani. Tapi selain itu juga bahwa keyakinan kelas itu adalah membangun motivasi intrinsik. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kalau misalnya kita mengendarai roda 2, termasuk sepeda ya, sekarang mah yang sepedahan juga pakai helm. Pak Didi itu pakai helm sepedahan. Yang enggak sih naik angkot aja gitu kan. Misalnya. Jadi pertanyaannya itu bukan harus pakai helm, tapi dibuat sebuah pertanyaan mengapa kita penting ketika mengendarai roda 2 itu harus menggunakan helm. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi lebih ke faktor-faktor intrinsiknya. Oh iya ya, kalau misalnya tidak cuci tangan nanti bagaimana, mungkin bekas megang apa, bersin, salah kena ke orang, kalau pakai masker. Jadi ada pemahaman itunya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Misalnya. Kita kan suka ya ketika aturan, coba buat aturan. Oh, ini datang tepat waktu, HP di silent apa dan sebagainya. Nah, kita lihat. Seperti ini kurang lebih. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya di orang perpustakaan gitu ya. Apa sih yang keyakinannya itu apa sih sebetulnya? Oh, tanggung jawab. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu temannya. Oh, maksudnya itu keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena dia pun nggak akan, ketika dia tidak mengganggu orang lain, dia pun tidak akan terganggu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu kan. Oh, komitmen. Oh, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, itu karena untuk menjaga keselamatan orang lain dan menghormati orang lain. Keyakinannya itu. Dilarang menggunakan narkoba. Oh, itu adalah ngomongnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Misalnya antrilah. Sebetulnya menghormati orang lain. Harus bersabar. Gunakan masker. Buat apa sih? Ya, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, keamanan. Jadi dibuatlah sebuah konektivitas antara aturan-aturan yang ada menjadi sebuah keyakinan. Misalnya kita harus menjaga keselamatan orang lain. Jadi ketika misalnya misalnya menghormati orang lain. Ketika ada di kelas berantem kan kita tinggal nanya, keyakinan kelas kita apa? Yang terkait dengan tindakan tadi. Oh iya, harus menjaga, misalnya menghormati orang lain. Apakah memukul teman itu menghormati orang lain? Seperti itu. Nah, ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya, ya, misalnya judulnya itu tentang misalnya hormat, ya, menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
itu yang terdengar, yang terlihatnya gitu kan. Yang terlihatnya misalnya kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh memukul orang lain, tidak boleh mengambil, itu terlihatnya itu akan perilakunya itu akan terdengarnya seperti itu, terlihatnya nanti seperti itu, dan berperilakunya nanti anak itu tidak boleh A, B, C sebetulnya. Jadi bagaimana kita menjabarkan dari sebuah aturan itu, misalnya tadi menghormati itu akan seperti apa. Misalnya perasaan ingin bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya tugas ya, kan seperti itu. Nah, nanti terlihatnya akan seperti apa? Misalnya anak itu mau mengerjakan, berperilakunya ya dia menyelesaikan semua tugas. Ada ininya, jadi akan ada kebagi tiga gitu dari konteks bekerja. Memang enaknya nanti kita praktekkan ya di ketika kita tatap muka, kita diskusinya. Kemudian misalnya perasaan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Misalnya terdengarnya seperti itu, terlihatnya kompak, perilakunya apa? Saling ya bicaranya santun dan sebagainya. Sebetulnya rumusnya sama, tabel T atau Y itu sama ya. Tapi biasanya kalau tabel T itu kemungkinan besar untuk perilaku negatif. Misalnya tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Oke. Teman-teman kemungkinan sekitar 2 menit lagi ini akan off begitu ya, karena ini gratisan. Tapi mohon nanti berkenan masuk lagi gitu ke akun yang sama. Nah, ada lagi nih yang menjadi menarik buat kita adalah ketika ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Yang pertama ya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Misalnya kalau dulu saya waktu mengajar SD, kalau misalnya anak menyelesaikan tugas, misalkan anak misalnya gini, yang barisannya rapi nanti pertama kali masuk kelas gitu, yang dibariskan di depan kelas gitu. Anak-anak pura-pura gitu kan. Jadi dia tahu, tapi ketika misalnya kita tidak ada, yang terjadi adalah ya dia suka-sukanya saja. Jadi hanya jangka pendek saja. Nah, kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum juga. Misalnya juara pertama adalah Ibu Mutmainah. Terus aduh saya mah jelek begitu itu malah diomelin sampai di rumah. Tuh lihat tuh, dia mah juara 1, kamu sih males. Jadi penghargaan itu menghukum, mungkin bukan ke orang itu tapi ke yang lain. Sebetulnya ini sudah ada ya, makanya di sekolah tidak ada ranking. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya kadang-kadang orang kadang-kadang orang-orang itu tidak seperti yang terlihat. Mungkin tanda kutip cari muka lah gitu, karena merasa ingin dihargai. Anak itu kan begitu kan. Udahlah, pura-pura aja baik, jangan ngobrol kalau pelajaran Pak Sofyan nanti ditegur. Seperti itu kurang lebih. Ya. Dan kita merasa anak itu disiplin ya hari ini, padahal mungkin tidak karena takut gitu kan. Oh Pak Sofyan nih ke sekolah asup ke kelas saja bawa tongkat gitu kan. Kemudian penghargaan juga belum tentu efektif. Ya tadi mungkin ketika seseorang itu bisa memerankannya dengan baik, tapi mungkin ketika guru itu lupa menghargai ya bisa jadi anak kecewa.
Dan bisa jadi akan penghargaan itu juga merusak hubungan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, nanyanya ke si dia terus, mentang-mentang dia mah pinter, udah gitu misalnya ganteng lagi, nanyanya ke situ melulu. Akhirnya anak itu jadi dimusuhi gitu. Padahal anak itu juga nggak nyaman, belum tentu nyaman gitu misalnya. Nah ini yang hal-hal yang kita harus mencari solusi itu gitu, mencari memahami karakteristik peserta didik kita dengan baik. Nah, misalnya ini ya yang sering kita lakukan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan, ya misalnya ya. Coba, kira-kira kalau misalnya lihat dari sini, yang pertama nih, siapa yang mau jawab? Kira-kira mencatat 100 kali dalam buku itu hukuman atau konsekuensi? Silakan jawab. Hukuman. Hukuman. Ya. Oke. Kita gantian. Thank you, Pak Asep. Sekarang lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 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 Hukuman lah. Oke. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, konsekuensi pinter. Wih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Jadi malu dulu begitu. Hukuman. Pengalaman pribadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. 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 Konsekuensi. Hukuman. Kenapa? Hukuman. Kenapa konsekuensi? Karena ini dalam pelajaran PJOK. PJOK. Iya benar. Ya. Tapi nggak ada keterangan PJOK-nya. Ya. Nggak ada keterangan PJOK-nya. Oh, di bawah nggak kebaca ya? Nggak kebaca, Pak. Baca, Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu sulit untuk pelajaran PJOK. Oh, oke. Tadi nggak pakai pelajaran PPKN. Pada pelajaran PPKN. Boleh juga. Berarti itu hukuman ya. Nah, sekarang kan yang harus kita pahamkan ke anak-anak itu kan bagaimana kita menciptakan konsekuensi. Ya. Jadi semuanya itu ada konsekuensi dan saya pernah baca ya dalam sebuah buku katanya di Indonesia itu permasalahannya itu dalam proses pendidikan itu kurang menjelaskan konsekuensi. Contoh, maaf ya misalkan ada anak sekolah misalnya melakukan hubungan pranikah lah gitu ya sampai hamil. Nah kadang-kadang kita itu sebagai guru itu atau orang tua itu tidak menjelaskan konsekuensi bahwa kalau begini tuh konsekuensinya ini loh, resiko melakukan ini tuh ya begini loh gitu. Kamu tawuran itu resikonya kamu cacat mati gitu kan misalnya, kamu di penjara. Jadi ada konsekuensi yang harus dijelaskan gitu. Karena semuanya juga kan pasti beralih pada konsekuensi. Kamu banyak makan jeroan, ya insya Allah konsekuensinya nanti mungkin hipertensi gitu kan. Asam urat. Ya. Asam urat. Asam urat. Asam urat, Pak. Oh, asam urat ya? Udah ganti ya? Ya, asam urat. Pengalaman ya, Pak. Lemak. Jadi gendut misalkan. Itu konsekuensi. Eta mah takdir saya jeung Pak Oyan. Gawing. Ente aya Pak Asep gitu naon dah.
Pengiluan Pengiluan, Tom. Oke, kita lihat konsekuensi. Hukuman itu apa sih? Konsekuensi itu apa sih, gitu kan? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya pastilah semua kita ini semuanya generasi yang pernah dihukum gitu kan. Apakah dicepret ku nyere ke orang tua, disintrek gitu, apalagi ku guru. Mungkin guru sih bisa jadi enggak, bisa iya. Konsekuensi kan sesuatu yang harus terjadi. Ya kalau misalnya bolos misalnya, bisa jadi nanti ada konsekuensinya. Ketahuan sama orang tua diselepet gitu misalnya. Atau misalnya diomelin, atau misalnya nggak dikasih uang jajan gitu. Tapi jadi hukuman juga gitu kan. Tapi itu adalah konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit, misalnya fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kadang-kadang kita kan suka mudah ya memvonis anak. Saya ingatnya satu hari itu, momen itu tuh selalu diingat gitu, dan jadikan patokan ketika ada anak yang pakai dulu celananya sempit gitu kan, sepatunya juga gimana. Udah diomelin sama orang sih untungnya. Ternyata anak itu, kenapa? Emang kamu nggak dibeliin? Enggak, ini juga dari tante saya. Emang ayah kamu kemana? Ibu kamu kemana? Udah meninggal semuanya. Aduh, lu gitu kan. Padahal kita udah diomelinnya udah ini. Nah ini kan harus hati-hati gitu. Kemudian konsekuensi itu anak akan tidak nyaman, tapi jangka waktu pendek. Anak kalau dihukum tuh mungkin dia males sih aturan di sekolah ini, males gitu kan. Jadi akhirnya benci pada disiplin gitu. Kemudian kalau konsekuensi dia akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu kan paksaan. Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Makanya kan gimana? Ulangan, kamu ulangannya dapat berapa? Dapat 10, alhamdulillah, berbohong ya. Mana kertasnya? Nggak dibagiin. Kan bisa seperti itu. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu kan anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman bisa menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Time out. Mungkin beberapa teman belum pernah, Pak Asep sih mungkin udah ini ya, pernah melakukan proses, memberikan proses time out. Jadi misalnya, tapi dulu efektif ya, waktu dulu upacara bendera anak yang ngobrol suruh balik belakang aja udah. Misalnya, suruh balik belakang aja, itu udah tersiksa sekali gitu misalnya. Atau ada anak yang dipisah ke sudut misalnya karena mengganggu, suruh balik badan menghadap ke tembok. Ini contoh itu proses time out. Anak itu misalnya time out 10 menit. Biasanya itu cukup efektif, apalagi kalau anaknya anak masih ya, kalau SMP masih kelas 7 ya. Dari SD itu sampai SMP mungkin kelas 7 masih efektif. Tapi kalau proses itu berjalan simultan, itu akan membentuk karakter juga. Nah, saya nggak akan bacain ini, cuman maksudnya gini, bahwa untuk membentuk sebuah karakter yang baik itu, ketika hukuman gitu kan, ya, maka kita melakukan proses identitas yang gagal karena melakukan proses kontrol dari luar, ya. Sedangkan kalau kita mau membentuk identitas peserta didik kita yang sukses, maka kita harus bisa melakukan dua hal ya. Dengan misalnya dengan, jadi ada karena ada 5, ada di sini, kalau lihat di sini tuh ada 5 ini ya. Ada 5 proses. Ada 4, sorry.
ada 4 perilaku. Misalnya kita sebagai guru, coba kita lihat yang merah. Apakah kita, di mana kita ada di posisinya? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita itu ketika sama murid itu sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Itu kan? Sebagai penghukum misalnya, woi kamu itu ya, gitu kan. Kalau buat bersalah, ibu tuh kecewa, gitu kan. Kalau teman, ayolah, masa sih demi Pak Sofyan, gitu ya. Kalau pemantau, kamu sudah 3 kali loh terlambat, ya, gitu kan. Apakah kita mau sebagai manajer, misalnya? Keyakinan kelas kita itu apa sih? Keyakinan sekolah kita itu apa sih? Apa sih yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan tindakan itu untuk memperbaikinya gitu? Apakah kita mau memerankan diri sebagai orang yang penghukum, atau kita membuat merasa bersalah sampai anak tuh nyesel gitu, ya Allah gitu kan? Saya tuh banyak salah, si ibu tuh padahal udah baik banget. Atau sebagai teman, ayolah cincai aja sama saya mah, yang penting tugas selesai. Oke, Cat. Begitu suatu kecewa, kita marah. Ih, kok gitu ya? Kirain gurunya asik, ternyata. Nah, itu. Pada akhirnya akan seperti itu. Tapi, biasanya anak itu kalau diproses teman atau pemantau itu ada ketergantungan. Kemudian kalau manajer ya kita bisa menempatkan diri, membuat sebuah dialog. Kita yang mengatur, kita yang mengontrol. Nah, dari sebuah pesan ketika kita membuat ketika kita membuat dalam proses pembentukan karakter itu kan, apa yang persentase dari ketersampaian sebuah pesan itu kan, kata-kata itu kita ceramah gitu kan hanya 10%, tapi begitu nada suaranya beda kan, itu Pak Alan, boleh? Ini kue nih, sok aja sok. Itu udah beda lagi kan. Nah, itu udah nyampe tuh 35%. Atau mungkin gestur kita gitu kan. Anak itu kan tahu gitu, seperti apa gitu. Seperti apa ketika kita menyikapinya itu seperti apa. Jadi bayangkan misalnya kalau misalnya kata-kata kita bagus, nada suara bagus, kemudian gestur kita baik, dan itu positif, maka mungkin nyampe ke anak full tank. Nah, ini contoh restitusi. Mungkin restitusi kita buat nanti di sesi khusus ya, karena supaya lebih spesifik. Bahan-bahannya nanti insya Allah akan saya bagikan ya kepada semua teman-teman yang hadir hari ini. Insya Allah. Karena mudah-mudahan bisa dipergunakan. Terima kasih Pak Wayan. Insya Allah lah semua bahan materi materi ini ya, materi guru penggerak, saya akan buat foldernya deh biar semua orang bisa akses. Kemudian, nah di proses segitiga restitusi itu di situ ada yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah ini lebih ke teknis ketika kita menghadapi kasus menstabilkan identitas. Contoh, misalkan ada anak yang bolos, tiba-tiba ngilang gitu kan. Ibunya nanyain, kita nanyain ibunya, Bu, kenapa nggak ke sekolah, sakit? Pergi kok. Nah, gitu kan. Nah, begitu dipanggil kan kita harus menstabilkan identitas dulu. Ya, setiap orang kita sudah pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan orang yang, atau misalnya kamu tuh bukan orang yang satu-satunya yang pernah bolos, ya. Nah, begitu dibegitukan kan anak itu, tapi tahu gitu. Tahu bahwa dia itu melakukan sebuah tindakan. Baru nanti misalnya ke menanyakan keyakinan atau ke validasi. Misalnya,
kamu tentu punya alasan kenapa bolos. Anak itu mungkin akan cerita dengan cara seperti itu. Habis kesel sama ibu misalnya, atau janjian sama pacarnya gitu kan, atau misalnya diajak mabar misalnya. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk memenuhi misalnya mabar misalnya? Ada nggak cara lain yang mungkin tidak merugikan kamu, misalnya bolos sekolah tapi mabarnya bisa, dia diajak berpikir, oh iya ya Bu ya, harusnya pulang sekolah aja ya misalnya. Atau misalnya terus ditanya lagi, baru menanyakan keyakinan, kira-kira nilai apa sih, nilai keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar. Terus baru ditanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebetulnya kamu tuh ingin jadi orang seperti apa? Ibu, saya nggak mau diatur. Ada nggak di keyakinan kelas, tapi merugikan orang lain gitu. Kemudian baru misalnya coba kira-kira sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua. Nah, itu udah sampai di eksekusi. Misalnya saya akan minta maaf ke ibu, saya juga minta maaf ke teman-teman, ke guru yang ngajar hari ini. Jadi ada tumbuh kesadaran gitu. Dan itu adalah tanggung jawab sebuah koreksi untuk memperbaiki diri. Baru setelah itu, terus apalagi nih yang akan kamu lakukan? Misalnya saya akan cerita di depan teman-teman bahwa bolos itu ternyata merugikan banyak orang. Jadi jangan, supaya teman-teman saya tidak bolos gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas ya. Jadi murid menjadi merasa gagal menjadi positif. Kemudian, ini ada intervensi 30 detik. Wah, ini Bu Yoyoh jagonya ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Asik itu kayaknya ya. Kalau saya baca ini, ya Allah, mudah-mudahan bisa berbuat lebih baik untuk generasi yang akan datang gitu kan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan saat ini sudah oke, sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa nih? Jadi ada dengan pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah dan bisa merangsang nalar dia untuk mengubah memperbaiki tindakan yang sudah dilakukan. Jadi kata kuncinya ada di intervensi 30 detik. Mungkin kurang lebih itu teman-teman, saya belum bisa banyak memberikan proses dialog lebih panjang karena ini juga sudah waktunya mungkin terlalu ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang didiskusikan, dengan senang hati kita bisa berbagi ya, berbagi pengalaman. Silahkan kalau ada yang mau berbagi, bukan bertanya. Nanti saya nggak bisa jawab. Pak Oyan, saya Pak Oyan. Yo. Biasa nih tanya wae nih Asep mah. Kangen. Lain nanya ya Pak, diskusi. Ya Pak Oyan, ini masalah pendisiplinan ke siswa gitu ya. Saya sepakat kalau hukuman itu jangan dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan anak gitu ya. Karena pendisiplinan dengan hukuman itu saya sepakat itu akan menyakitkan dan malah cenderung dilakukan berulang-ulang oleh anak gitu. Karena saya pernah berkunjung ke sekolah, ada ya yang di salah satu sekolah yang di luar. Saya lihat anak-anak itu disiplin banget. Jadi mereka itu
masuk kelas, kemudian belajar di kelas, kemudian mereka antri ke gurunya gitu kan. Sangat iri saya melihatnya. Ketika ditanya siapa yang mau bertanya, mereka tunjuk tangan. Kemudian kalau misalnya udah dijawab satu, kemudian mereka turun semuanya. Kemudian siapa lagi, mereka tunjuk tangan lagi. Yang merasa udah terjawab, mereka nggak nunjuk lagi, dan seterusnya. Jadi budaya-budaya semacam itu sudah tercipta di anak-anak itu gitu. Nah, sedangkan kalau di anak-anak kita kan masih cenderung tidak bisa seperti itu. Ketika bertanya pun mereka bergerombol bertanya, misalkan ada yang bergerombol bertanya, tapi tidak peduli dengan pertanyaan orang lain. Kadang-kadang pertanyaan yang sama ditanyakan lagi gitu ya. Sehingga menjadi bosan oleh gurunya, kemudian dijawabnya. Karena apa? Karena kita misalkan memberikan semacam hadiah lah buat mereka gitu untuk yang bertanya, misalkan barulah kadang-kadang banyak yang nanya. Tapi kalau nggak digituin, malas bertanya gitu ya. Nah, jadi mendisiplinkan mereka dengan keyakinan kelas itu memang sangat penting ya. Jadi sangat penting bagaimana mereka mengerti bahwa sebuah perilaku itu ada sebuah konsekuensi yang harus mereka hadapi gitu. Nah, inilah yang saya kira butuh dipahami oleh guru dan juga butuh proses gitu ya, butuh proses yang juga cukup panjang lah gitu. Karena kebiasaan guru-guru kita juga masih banyak yang menggunakan pola-pola lama gitu, dan mereka nggak paham bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan baik itu seperti apa gitu. Saya kira ini menjadi PR besar buat sekolah-sekolah kita, karena sekolah-sekolah di kita itu masih old fashion ya, jadi masih menggunakan cara-cara lama. Kalau beberapa sekolah sih ya, beberapa sekolah. Bahkan di sekolah saya pun sebenarnya ada aja guru-guru tertentu yang masih menggunakan hukuman gitu kan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak gitu. Nah, saya kira itu jadi agak menjadi PR besar buat sekolah atau buat dunia pendidikan di Indonesia untuk merubah stigma itu gitu. Saya kira itu Pak Wayan. Ya, betul Pak Asep. Makanya tadi dikatakan tuh ada iklan nih, ada tukang mie tek-tek. Bagus ini back sound-nya. Jadi Bapak Ibu, apa tadi Pak Asep bilang, kita nggak bisa sendirian, intinya seperti itu sih. Mungkin gagasan ke depan ya, sekolah penggerak begitu ya. Nanti kan akan ada sekolah penggerak dan sebagainya. Karena semuanya itu nggak bisa dilakukan sendiri. Tapi harus memang betul-betul sistemik gitu, betul-betul sinergi. Jadi ketika anak mau lari, nyari alasan ke guru lain, misalnya ke guru mata pelajaran lain, anggaplah misalnya dulu pernah kita ngalamin ada beberapa orang pindah kelas karena nggak nyaman di situ. Nah, kalau misalnya bayangkan kalau semuanya sepakat dengan aturan yang sama, maka kemanapun di sekolah itu dia akan sama seperti itu. Atau misalnya ketika dia pindah sekolah pun dia akan berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi bayangkan gerakan besarnya itu akan menjadi luar biasa. Dan lagi-lagi kita nggak bisa sendirian. Jadi bayangkan nanti akan ada anak kayak semacam cultural lag gitu ya. Istilahnya itu ada gegar budaya gitu. Ketika misalnya tiba-tiba kita masuk seperti itu beda, itu pasti. Dan sekarang juga saya merasakan si anak-anak mungkin apa sih Pak Sopyan ini suka rada aneh gitu. Apa nih aturannya sudah tiba-tiba nyeleneh sendiri gitu. Nah, ini mungkin perlu komunikasi yang baik ya buat dengan semua pihak. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah. Ya. Mangga Bu Ketua. Yang tadi konsekuensi itu ya, kalau misalnya untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak misalnya di dalam kelas, konsekuensi logis ketika mereka melakukan kelas, kemudian mungkin bisa ya kalau misalnya dituliskan kesalahan, mereka akan lihat bahwa oh iya saya melanggar yang ini maka saya harus begini gitu kan, konsekuensinya ini gitu kan. Nah, selama ini kan kita nggak seperti itu Pak Wayan. Kadang-kadang kalau ada anak yang melakukan kesalahan gitu langsung jebret aja, marah atau dikasih hukuman yang lainnya. Kemudian juga yang banyak saya rasakan selama ini, saya lihat gitu ya,
ketika satu anak melakukan kesalahan, misalnya dipanggil ke ruang guru, itu semua ngurubutin tuh, marahin satu, marahin semua gitu. Itu betapa beratnya untuk anak itu, kok gue dimarahin sama semua guru ya gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini mungkin ya yang harus sedikit demi sedikit lah bahkan dihilangkan supaya di psikologis anak nih nggak acak-acakan akhirnya. Jangankan mau semangat belajar, mau ke sekolah aja mereka nggak mau gitu, jadi males gitu. Ini saya pernah nemuin loh poin. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh ya Allah ini nih not good gitu. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kita juga kan nggak enak ya sama teman-teman yang lagi melakukan itu gitu. Akhirnya ya Allah ini mesti diubah gitu. Dan saya sih berharap guru-guru penggerak yang udah dapetin pelatihan itu bisa bergerak tidak hanya di sekolahnya saja, tetapi ke sekolah-sekolah yang lain kayak malam ini nih. Thank you so much Pak Oyan memberikan pencerahan untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak Oyan, thank you. You are welcome, you are welcome. Itu common banget sih di mana-mana. Makanya dulu saya kadang-kadang ya kalau manggil anak itu biasanya di kantin sambil duduk gitu. Pura-pura ngobrol apa gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mau anggaplah misalnya mau minta tolong, misalnya nih ini sebetulnya bukan seperti itu konteksnya. Misalnya kita kadang-kadang kan guru suka nyuruh misalnya beli, anggaplah ke kantin beli pas istirahat, sini nak beliin itu dong misalkan bakwan misalkan. Panggil ke sekolah, begitu baru juga nyamperin tiba-tiba apa nih kesini, males ya, apa ya, padahal kita tuh mau nyuruh apa gitu. Mati lampu. Kacau.